Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang jual beli yang mendapatkan barokah, yakni jual beli yang dilakukan dengan jujur dan menjelaskan aib-aib yang ada, dan jual beli yang dicabut barokahnya ketika tidak ada kejujuran dalam jual beli tersebut dan ada aib yang disembunyikan, ada cacat yang disembunyikan dalam jual beli tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan kali ini hadis selanjutnya. Hadis yang ke-38 tentang jual beli yang dilarang. Nah, jual beli yang dilarang. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala al-haditsus tsaminu wa tsalatsun. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an bai'il hasati, dari jual beli memakai kerikil, ya, dari jual beli hasad, jual beli yang dilakukan dengan kerikil. Wa an bai'il gharari, dan Rasulullah juga melarang dari jual beli gharar, jual beli gharar yang di dalamnya terdapat penipuan. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Pada zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, orang jahiliyah mereka biasa melakukan jual beli. Akan tetapi jual beli mereka penuh dengan Kedzaliman, penuh dengan tipuan, ya, atau ketidakjelasan. Banyak hewan ya. Yang mana itu semuanya akan merugikan, ya, akan merugikan baik si penjual maupun si pembeli. Lalu ketika datangnya Islam, maka Islam menetapkan jual beli yang adil, ya, jual beli yang bermaslahat untuk penjual dan pembeli, dan melarang dari jual beli gharar yang bisa merugikan penjual atau pembeli. Baik.
Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan hadis ini, wa hadza kalamun jami'un, dan hadis ini merupakan pembahasan yang menyeluruh. Pembahasan yang menyeluruh. Likulli ghararin, untuk setiap jual beli gharar. Untuk setiap jual beli gharar. Wal muradu bil gharari, dan yang dimaksud dengan gharar, ya, kata gharar di dalam hadis ini maksudnya adalah al mukhataratu wal jahalatu. Gimana? Lanjut atau enggak? Enggak ada. Gimana? Masih bisa dilanjutkan atau tidak ini? Lanjut. Ya, lanjut. Baik. Jazakallahu. Jadi yang dimaksudkan dari kata gharar dalam hadis ini adalah al-mukhatarah wal jahalah. Bahaya dan ketidaktahuan. Bahaya dan ketidaktahuan. Jadi jual beli gharar berarti di situ jual beli yang mengandung bahaya dan ada unsur ketidaktahuan. Ya, ada unsur ketidaktahuan dalam jual beli tersebut. Wa dzalika dakhilun fil maisiri, dan jual beli gharar di sini masuk. Naam, dan gharar yakni, ya, kata gharar di sini masuk dalam maisir, perjudian. Masuk dalam perjudian. Fa innal maisara kama yadkhulu fil mughalabati warrihani. Fa innal maisara, sesungguhnya perjudian, kama yadkhulu fil mughalabat, sebagaimana masuk di dalam perlombaan. Ya. Sebagaimana perjudian itu masuk dalam perlombaan, warrihani, dan taruhan, ya, taruhan, illa rihanas sibakil khayli wal ibili wasihami, kecuali taruhan pada perlombaan kuda, onta, atau melempar anak panah, atau melempar anak panah. Fakadzalika yadkhulu fi umuril muamalati, demikian pula gharar di sini bisa masuk dalam perkara-perkara muamalat, jual beli. Ya, gharar, tipuan atau bahaya ini bisa masuk dalam perkara jual beli, muamalat. Baik.
Qala rahimahullahu ta'ala fa kullu bai'in fihi khatarun. Maka setiap jual beli yang padanya ada bahaya, setiap jual beli yang padanya ada bahaya, baik menimpa penjual atau pembeli, hal yahsulul mabi'a aw la yahsulu. Apakah terjadi bahaya itu pada penjualan atau tidak terjadi? Ya. Apakah bahaya itu terjadi pada penjualan sampai selesai atau enggak jadi penjualannya? Kabai'il abaki, seperti jual beli, baik anak ralat, kabai'il abiki, abiki ya, seperti jual beli budak yang lari, seperti jual beli budak yang lari. Ya, budak lari dijual. Ya, saya jual budak saya yang kemarin lari. Ya, murah saja, 500.000 misalkan. Padahal biasanya mungkin 10 juta atau bisa lebih. Tak jual 500.000 saja. Nah, ini maka di situ ada bahaya. Bahaya gimana? Ya belum tentu kembali budaknya. Ya, kalau kembali yang untung pembeli, kalau tidak kembali yang untung penjual. Nah, wasyaridi, atau seperti menjual onta yang lari. Onta yang lari ya sama onta yang lari yang belum tentu kembali. Maka ini jual beli yang mengandung bahaya. Wal maksubi min ghairi ghasibihi, dan menjual barang yang digosok. Ya, menjual barang yang digosok yang tidak tahu siapa yang gosok. Ya, tidak tahu siapa yang gosok. Artinya barangnya enggak tahu. Ya, siapa yang gosok juga enggak tahu. Au qadirin ala akhdhihi, atau dia enggak mampu mengambilnya, enggak mampu menemukannya ketika digosok itu, ya, enggak mampu mengambilnya, enggak mampu mendatangkannya. Maka ini termasuk jual beli yang bahaya. Wa kabai'i ma fi dhimamin nasi, dan seperti jual beli apa yang ada di dalam tanggungan manusia. Jual beli apa yang ada di tanggungan manusia. Wa khususan al-mu'attilina wal mu'sirina, lebih khusus orang yang menunda-nunda pembayaran hutang dan orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut, habis hartanya. Ya, orang yang menunda-nunda hutang, nggak bisa membayar hutang. Atau barang yang masih dikredit, belum selesai kreditnya dia jual. Maka ini barang masih di tanggungan orang lain, tanggungan manusia. Maka tidak boleh. Maka
tidak boleh. Karena di situ ada khotor, ada bahaya. Fa innahu dakhilun fil gharari. Maka sesungguhnya jual beli itu masuk pada jual beli gharar. Masuk pada jual beli gharar. Nah, baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika kullu bai'in. Dan demikian pula setiap jual beli. Fihi jahalatun zahiratun. Yang di dalamnya ada ketidaktahuan yang nyata. Ada ketidakjelasan yang nyata. Yatafawatu fihal maksudu. Yang berbeda-beda, bermacam-macam memahami barang yang dimaksudkan. Nah, berbeda-beda persepsi orang memahami barang yang dijual, yang dimaksudkan. Fa innaha dakhilun fi bai'il gharar. Sesungguhnya hal itu masuk di dalam jual beli gharar. Masuk di dalam jual beli gharar. Karena di dalamnya ada ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan yang nyata. Seperti apa itu? Kabai'ihi ma fi baitihi minal mata'i. Seperti jual belinya apa yang ada di rumahnya, dari perabotan rumahnya, dari perabotan rumahnya. Dia bilang, saya jual barang perabotan di rumah saya. Maka nggak jelas barang yang apa yang dijual. Karena di dalam rumahnya banyak barang-barangnya. Ya, nggak jelas mana yang dijual. Dia hanya bilang saya jual perabotan yang ada di dalam rumah saya. Maka tidak boleh. Karena di situ ada unsur ketidakjelasan yang nyata. Ya, ketidakjelasan. Au ma fi dukkanihi, atau dia menjual apa yang ada di dalam tokonya. Saya jual yang ada di toko saya. Barang yang ada di toko saya jual. Begitu saja. Tidak menjelaskan barang apa. Nah, maka tidak diperbolehkan karena tidak jelas barang apa yang dia jual. Au ma fi hadzal maudhi'i, atau dia menjual apa yang ada di tempat ini. Apa yang ada di tempat ini. Nah, ya, saya jual barang saya yang ada di dalam kelas, misalkan. Di dalam kelas. Enggak jelas tapi apa barangnya. Maka tidak diperbolehkan. Karena ada unsur di situ jahalah. Ada unsur jahalah, ketidaktahuan yang nyata. Taib. Wa huwa la yadri anhu. Dalam keadaan dia tidak tahu barang itu. Wala ya'lamuhu, dan dia tidak mengetahui barang itu. Tidak mengetahui barang itu. Baik. Ini jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, yang ada unsur khotor, bahaya. Dan yang kedua, jual beli yang mengandung unsur
ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala au bai'il hasati au bai'ul hasati, atau jual beli hasad, jual beli yang memakai kerikil, ya, memakai kerikil. Allati hiya mithalun min amthalatil gharari, yang mana jual beli hasad ini adalah satu contoh dari contoh-contoh jual beli gharar. Ya, jual beli gharar. Berarti dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh yang khusus, ya, yaitu bai'ul hasad. Kemudian menyebutkan setelahnya bai'ul gharar, jual beli gharar. Padahal jual beli hasad ini masuk pada jual beli gharar. Nah, masuk pada jual beli gharar. Ini biasanya mengandung faedah, kemungkinan di zaman dahulu sangat sering terjadi. Ya. Sangat sering terjadi jual beli hasad ini. Sehingga Rasulullah sampai menyebutkan secara tersendiri, ya, bai'ul hasad, kemudian setelahnya disebutkan bai'ul gharar. Padahal bai'ul hasad ini masuk pada bai'ul gharar. Wallahu taala alam shawab. Ka'ayyakula, gambaran dari jual beli hasad yang memakai kerikil ini seperti seseorang berkata, irmi hadhil hasota, lemparlah kerikil ini, ya, lemparlah kerikil ini. Fa'ala ayyi mata'in waqa'at alaihi, maka atas barang apa kerikil ini mengenainya, nah, maka atas barang apa kerikil ini mengenainya, fahuwa alaika bikada, maka atasmu membayar dengan harga sekian, maka atasmu membayar dengan harga sekian. Ya. Dia lempar kerikil mengenai satu barang. Ya, tapi di awal sudah perjanjian, yang pokoknya yang kena kerikil ini harus kamu bayar. Padahal nggak jelas nanti kerikilnya kena yang mana, barang yang apa. Ya. Nah, ini yang ada unsur ketidakjelasan. Ya. Yang penting ini kena barang apa harus kamu bayar sekian. Nah, pakai kerikil. Nah, kalau barangnya besar kemudian membayarnya sedikit, ya, maka ada yang dirugikan. Ya, ada yang dirugikan. Atau barangnya kena yang kecil tapi dia mengeluarkan uang yang besar, maka ada yang dirugikan juga. Nah, maka bai'ul hasad dilarang karena ada salah satu yang dirugikan. Au irmiha, atau lemparkanlah kerikil ini fil ardi, di bumi, di tanah. Ya, kalau tadi barang, kalau sekarang tanah. Ya, tanah. Fama balagothu fahuwa laka bikada, maka sejauh mana kerikil ini mencapai, ya, maka sejauh mana kerikil ini mencapai tanah,
fahuwalaka bikada. Maka kamu membayar dengan uang sekian. Dengan uang sekian. Nah, baik. Kalau orangnya kuat, nah, ya dia untung. Dia bisa melempar sampai 100 meter misalkan. Nah, padahal hanya membayar 1 juta misalkan. Wah, untung besar dia yang membeli. Ya, dia bisa melempar sampai 100 meter. Ini kalau kuat sekali orangnya ya. Kayak lapangan bola. Sejauh lapangan bola. Nah, maka dia untung yang lempar. Atau ternyata yang lempar ini lemah sekali. Ya, lemes dia. Atau sedang sakit. Sehingga dia ngelempar hanya jatuh 1/2 meter. Ya, hanya 1/2 meter saja di depannya karena saking lemesnya. Maka yang untung si penjual. Nah, si penjual. Baik. Ini gambaran dari jual beli hasad, jual beli dengan kerikil. Nah, jual beli dengan kerikil. Qala rahimahullahu ta'ala au bai'ul munabadati, atau jual beli munabadah. Naam, atau jual beli munabadah, yakni dengan sistem dibuang atau dilempar. Nah, ini juga tidak boleh. Awil mula masati, atau jual beli mula masah. Jual beli yang sistemnya dengan menyentuh, ya, dengan menyentuh. Ya, kalau sudah menyentuh berarti harus dibeli. Ya, harus dibeli. Nah, maka bai'ul mulamasah juga tidak diperbolehkan. Au bai'u ma fi butunil an'am, atau jual beli apa yang ada di perut binatang ternak. Ya, masih di dalam kandungan ternak, maka ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur ketidakjelasan. Ya, kalau lahir selamat. Nah, kalau tidak selamat maka ada yang dirugikan. Nah, ada yang dirugikan. Baik. Maka dilarang dalam Islam. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisal itu. Fa kullu dzalika ghararun wadhihun. Maka itu semuanya adalah jual beli gharar yang sangat jelas. Jual beli gharar yang sangat jelas. Baik, wallahu taala a'lam shawab. Ini sekilas tentang penjelasan dari Syekh As-Sa'di tentang jual beli gharar dan jual beli hasad. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan penjelasan beliau pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam shawab. Bagaimana hukum